Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jerni, kelas TP2. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 13, di mana tugas ini sebagai tugas akhir atau UAS dari mata kuliah psikologi. Berikut inilah video yang menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 1 yang berjudul Hakikat dan Aspek-aspek Psikologi Perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dan pertumbuhan individu sepanjang hidup. Hurlok mendefinisikan perkembangan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi secara progresif, dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan yang berlangsung di masa kanak-kanak hingga dewasa. Proses perkembangan ini meliputi berbagai aspek antara lain fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Setiap individu mengalami perubahan ini melalui tahapan yang saling berhubungan dan membentuk keseluruhan perkembangan pribadi. 3 aspek utama dalam psikologi perkembangan adalah perkembangan fisik, kognitif, dan sosial. Perkembangan fisik mencangkup pertumbuhan tubuh, organ, dan kemampuan motorik. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif individu berlangsung melalui 4 tahap, yaitu sensoriomotor, praoperasional, konkret operasional, dan formal operasional, yang mencerminkan perubahan dalam cara berpikir dan memahami dunia. Di sisi lain, perkembangan sosial dan emosional lebih berfokus pada interaksi sosial dan kemampuan individu dalam mengelola emosi, seperti yang dijelaskan dalam teori psikososial Erik Erikson, yang menyoroti pentingnya konflik-konflik yang perlu diselesaikan di setiap tahap kehidupan. Pemahaman tentang hakikat dan aspek-aspek psikologi perkembangan penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan, pengasuhan, dan intervensi psikologis. Pengetahuan tentang tahapan perkembangan membantu orang tua dan pendidik dalam memberikan dukungan yang sesuai, serta merancang intervensi yang dapat membantu individu yang mengalami kesulitan dalam perkembangannya. Dengan memahami konsep ini, para pendidik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal setiap individu. Adapun daftar pustaka dalam materi yang saya jelaskan, yaitu Hurlok 1956, Psikologi Perkembangan, suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan, yang di Jakarta, Erlangga. Pendapat dari materi ini ialah Elizabeth Hurlok, Jean Piaget, Erik Erikson. Selanjutnya, materi yang saya akan jelaskan yaitu materi kelompok 2, yaitu hakikat perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada individu sepanjang hidupnya, baik dari segi fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Hurlok menjelaskan bahwa perkembangan adalah perubahan yang berlangsung secara bertahap dan terorganisir melalui dari masa bayi hingga dewasa. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan kematangan, serta faktor eksternal seperti pengalaman dan lingkungan. Setiap individu memiliki jalur perkembangan yang unik, meskipun pola umum dari tahapan-tahapan tersebut dapat diidentifikasi. Proses perkembangan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahap-tahap yang saling terkait. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif individu juga berlangsung dalam 4 tahap utama yang mencerminkan peningkatan kemampuan berpikir dari tahap sensorimotor, praoperasional, konkret operasional, hingga formal operasional. Selain itu, Erikson menambahkan dimensi psikososial
psikososial dalam perkembangan dengan menekankan bahwa individu harus melalui berbagai konflik psikologis pada setiap tahap untuk mencapai perkembangan yang sehat. Pemahaman tentang hakikat perkembangan sangat penting karena dapat membantu dalam pendidikan, pengasuhan, dan intervensi psikologis. Dengan mengetahui tahapan-tahapan perkembangan, orang tua dan pendidik dapat memberikan dukungan yang lebih tepat dan setiap tahap kehidupan individu. Selain itu, ini juga dapat membantu merancang program-program yang mendukung perkembangan optimal individu. Adapun daftar pustaka yang pertama, Harlock pada tahun 1956, Psikologi Perkembangan, suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan, Jakarta Erlangga. Materi dari kelompok 3 yaitu periode dan tugas perkembangan. Perkembangan manusia dapat dibagi menjadi berbagai periode kehidupan yang masing-masing memiliki tugas perkembangan yang spesifik. Menurut Erik Erikson, kehidupan manusia terdiri dari 8 tahap psikososial dan harus dilalui oleh individu melalui dari masa bayi hingga dewasa. Pada setiap tahap, individu menghadapi tugas perkembangan yang perlu diselesaikan untuk membangun identitas yang sehat dan menghadapi tantangan kehidupan dengan cara adaptif. Misalnya, pada masa kanak-kanak, tugas perkembangan utama adalah membangun rasa percaya dan kemandirian, sedangkan pada masa dewasa muda, tugas utamanya ialah membangun hubungan yang intim dengan orang lain. Selain itu, Piaget mengidentifikasi 4 tahap utama dalam perkembangan kognitif anak, yaitu sensorimotor, praoperasional, konkret operasional, dan format operasional. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan berpikir dan pemahaman anak terhadap dunia di sekitarnya. Tugas perkembangan ini sangat penting karena membantu anak mengatasi tantangan kognitif sesuai dengan tahap usianya. Perkembangan ini memungkinkan untuk berpikir lebih kompleks dan memahami konsep-konsep abstrak yang lebih besar. Periode dan tugas perkembangan ini sangat berguna dalam bidang pendidikan dan psikologi karena membantu orang tua dan pendidik memahami kebutuhan individu sesuai dengan tahapan perkembangan. Mengetahui tahap-tahap perkembangan dan tugas yang harus diselesaikan pada setiap tahap memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan yang lebih efektif baik dalam konteks belajar, pengasuhan, maupun intervensi psikologis. Dengan memahami tugas perkembangan yang harus dicapai, individu akan lebih mampu menghadapi setiap tahapan kehidupan dengan cara yang lebih sehat dan produktif. Adapun daftar pustaka dari materi ini yaitu Piaget pada tahun 1972. Of Thai New York. Adapun pendapat dari materi ini yaitu Erik Erikson dan Jean Piaget. Dan materi ini terbit pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu kelompok 4, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Perkembangan individu dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik yang terdiri dari warisan genetik yang diturunkan dari orang tua memainkan peran penting dalam perkembangan fisik dan kognitif. Genetik menentukan aspek-aspek dasar seperti tinggi badan, warna mata, dan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Namun, meskipun faktor genetik memengaruhi potensi dasar individu, tidak semua perkembangan ditentukan oleh genetika. Sebagian besar perkembangan terjadi karena interaksi antara faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi cara individu tumbuh dan berkembang. Faktor lingkungan, di sisi lain, mencangkup berbagai aspek eksternal yang dapat memengaruhi perkembangan individu. Ini termasuk pengaruh keluarga, teman, pendidikan, budaya, serta kondisi sosial dan ekonomi tempat seseorang tumbuh.
Horlock menjelaskan bahwa meskipun faktor genetik memberikan fondasi bagi individu, faktor lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kepribadian, keterampilan, dan kemampuan individu. Lingkungan yang kaya akan stimulan seperti pendidikan yang baik dan dukungan sosial yang positif dapat mempercepat perkembangan kognitif dan sosial anak. Sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan atau kekurangan sumber daya dapat menghambat perkembangan mereka. Interaksi antara faktor genetik dan lingkungan menciptakan hasil perkembangan yang unik bagi setiap individu. Erikson dalam teori perkembangan psikososialnya menyatakan bahwa lingkungan sosial dan budaya, termasuk interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat, berperan besar dalam menentukan perkembangan psikososial individu. Oleh karena itu, kedua faktor ini tidak hanya bekerja secara terpisah, tetapi saling berinteraksi untuk memengaruhi hasil perkembangan sepanjang hidup individu. Adapun daftar pustaka dari materi yang saya jelaskan yaitu Hurlock 1956, Psikologi Perkembangan, suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan, di Jakarta, Erlangga. Adapun yang berpendapat dari materi ini yaitu Elizabeth Hurlock dan Erik Erikson. Dan materi ini terbit pada tahun 2021. Berikut dari materi kelompok 5 yaitu karakteristik perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini mencangkup perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang terjadi pada anak dalam rentang usia 0 hingga 6 tahun. Pada usia ini, anak mengalami perkembangan fisik yang pesat, seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, serta kemampuan motorik kasar dan halus. Menurut Horlock, periode ini merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan otak, di mana otak anak mengalami pertumbuhan yang cepat dan mampu menyerap berbagai informasi serta stimulasi dari lingkungan sekitar. Di sisi kognitif, anak usia dini mulai mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Meskipun masih terbilang egosistrim dan konkret, Piaget menjelaskan bahwa pada tahun praperasional dalam berpikir, namun pemikiran mereka masih terbatas dan tidak sepenuhnya logis. Perkembangan bahasa juga sangat menonjol pada usia ini, dengan anak mulai menguasai kosakata yang lebih luas dan memahami struktur kalimat yang lebih kompleks. Dari sisi sosial dan emosional, anak usia dini mulai belajar tentang hubungan dengan orang lain dan bagaimana mengelola emosi mereka. Erikson dalam teori psikososialnya menjelaskan bahwa pada usia dini, anak sedang berada pada tahap autonomi versus rasa malu dan keraguan, di mana mereka belajar untuk menjadi lebih mandiri dan mengembangkan rasa percaya diri. Selama periode ini, hubungan dengan orang tua, pengasuh, dan teman sebaya memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan sosial dan emosional anak. Adapun daftar pustaka dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu Horlock pada tahun 1996, Psikologi Perkembangan, suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan, Jakarta, di Erlangga. Adapun yang berpendapat dari materi ini yaitu Elizabeth Hurlock, Jean Piaget, dan Erik Erikson. Dan materi ini terbit pada tahun 2021. Berikut materi dari kelompok 6 yaitu karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Anak usia sekolah yaitu antara usia 6 hingga 12 tahun mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek, baik fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Secara fisik, anak-anak pada usia ini mengalami pertumbuhan yang lebih stabil dibandingkan dengan usia dini. Mereka memiliki kemampuan motorik yang semakin terkoordinasi seperti keterampilan menulis, menggambar, dan berolahraga. Hurlock menyatakan bahwa perkembangan fisik anak pada usia ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti gizi dan aktivitas fisik yang mereka lakukan. Dari segi kognitif,
Piaget menjelaskan bahwa anak usia sekolah berada dalam tahap konkret operasional di mana mereka mulai dapat berpikir secara logis tentang objek dan kejadian yang ada di sekitar mereka. Meskipun masih terikat pada pemikiran yang konkret, mereka dapat memahami konsep-konsep seperti waktu, ruang, dan jumlah, serta mulai mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah secara lebih sistematis. Selain itu, kemampuan bahasa mereka juga berkembang pesat, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan mengungkapkan ide-ide kompleks. Di sisi sosial dan emosional, anak-anak usia sekolah mulai mengembangkan hubungan yang lebih mendalam dengan teman sebaya dan belajar tentang peran mereka dalam kelompok sosial. Menurut Erikson, pada tahap ini anak-anak berfokus pada pencapaian rasa kompetensi dan penerimaan dalam kelompok sosial mereka. Mereka cenderung menginginkan pengakuan dari teman-teman dan guru, serta mulai membentuk identitas dari diri yang lebih stabil. Hal ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan sosial dan emosional mereka menuju masa remaja. Adapun daftar pustaka dari materi ini, yaitu yang pertama Hurlock pada tahun 1956, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Jakarta bagian Erlangga. Adapun yang berpendapat dalam materi ini yaitu Elizabeth Hurlock, Jean Piaget, dan Erik Erikson, dan materi ini terbit pada 2021. Berikut materi dari kelompok 7 yaitu karakteristik perkembangan remaja. Masa remaja adalah periode transisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Biasanya terjadi antara usia 12 hingga 18 tahun dan ditandai oleh perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang pesat. Secara fisik, remaja mengalami pubertas yang melibatkan perubahan hormon yang signifikan, seperti pertumbuhan tubuh yang cepat, perubahan suara, serta perkembangan seksual sekunder. Menurut Hurlock, masa remaja merupakan periode yang penting untuk perkembangan fisik yang mengaruhi bagaimana remaja berinteraksi dengan dunia sosial mereka dan membentuk persepsi diri. Secara kognitif, remaja memulai beralih dari berpikir konkret ke berpikir abstrak yang memungkinkan mereka untuk memikirkan konsep-konsep yang lebih kompleks seperti moralitas, keadilan, dan kebebasan. Piaget menggambarkan tahap perkembangan kognitif ini sebagai tahap berpikir formal operasional, di mana remaja dapat berpikir lebih logis, analitis, dan hipotesis. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan untuk merencanakan masa depan dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Pada tahap ini, remaja mulai lebih independen dalam membuat keputusan. Dari sisi sosial dan emosional, Erikson menjelaskan bahwa masa remaja adalah periode pencarian identitas. Remaja seringkali berjuang untuk menemukan siapa diri mereka dan bagaimana mereka cocok dalam masyarakat. Mereka mulai membentuk nilai-nilai pribadi, memeriksa hubungan dengan teman sebaya, serta mencari arah dalam kehidupan mereka. Proses ini bisa penuh dengan kebingungan dan konflik, tetapi sangat penting untuk membangun identitas yang stabil dan siap menghadapi tantangan kehidupan dewasa. Adapun daftar pustaka dari materi yang saya sudah jelaskan yaitu Hurlock pada tahun 1956, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Jakarta bagian Erlangga. Adapun yang berpendapat dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu Elizabeth Hurlock, Jean Piaget, dan Erik Erikson. Dan materi yang saya jelaskan tadi itu terbit pada tahun 2021. Berikut materi dari kelompok 8 yaitu karakteristik perkembangan masa dewasa. Masa dewasa dimulai pada usia sekitar 18 tahun dan berlangsung hingga usia lanjut, di mana individu mengalami perkembangan yang lebih stabil dibandingkan masa kanak-kanak dan remaja. Secara fisik, masa dewasa awal ditandai dengan puncak kekuatan fisik dan kesehatan, namun seiring bertambahnya usia, mulai muncul tanda-tanda penuaan seperti penurunan elastisitas kulit, berkurangnya kekuatan otot, dan perubahan pada sistem organ.
Hurlock menjelaskan bahwa meskipun tubuh mulai menua, perkembangan fisik pada masa dewasa relatif lebih stabil dan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan masa kanak-kanak dan remaja. Di sisi kognitif, individu masa dewasa menunjukkan kemampuan berpikir yang lebih matang dan kompleks. Menurut Piaget, pada masa dewasa, seseorang berada dalam tahap berpikir post-formal yang memungkinkan mereka untuk berpikir lebih fleksibel dan mempertimbangkan berbagai perspektif dalam membuat keputusan. Selain itu, individu di masa dewasa seringkali terlibat dalam proses pencapaian tujuan hidup yang lebih konkret, seperti dalam karir, pernikahan, dan pengasuhan anak. Keterampilan kognitif yang matang juga membantu mereka untuk mengatasi tantangan hidup dengan lebih efektif. Dalam aspek sosial dan emosional, masa dewasa ditandai dengan pencapaian identitas dan kestabilan emosional yang lebih besar menurut Erikson. Masa dewasa awal hingga pertengahan adalah periode pengembangan generativitas di mana individu berfokus pada memberikan kontribusi kepada generasi berikutnya, baik melalui perkembangan maupun keluarga. Sementara itu, pada masa dewasa lanjut, individu mulai menghadapi tantangan terkait dengan pensiun dan penurunan kesehatan fisik yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan sosial mereka. Adapun daftar mustaka dari materi tersebut yaitu Hurlock di tahun 1956, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Jakarta bagian Erlangga. Adapun yang berpendapat dari materi ini yaitu Elizabeth Hurlock, Jan Piaget, dan Erik Erikson, dan materi ini terbit pada tahun 2021. Berikutnya materi dari kelompok 9 yaitu karakteristik perkembangan masa dewasa. Perkembangan masa dewasa merupakan periode kehidupan yang penting dan mencakup berbagai aspek fisik, kognitif, dan sosial. Secara fisik, masa dewasa ditandai dengan puncak kekuatan tubuh pada usia dewasa muda, yang kemudian mulai mengalami penurunan yang seiring bertambahnya usia, seperti menurunnya elastisitas kulit, kepadatan tulang, dan kemampuan kognitif. Meskipun demikian, banyak individu di masa dewasa tetap menjaga kesehatan melalui olahraga dan gaya hidup sehat yang dapat memperlambat proses menuaan. Secara kognitif, orang dewasa memiliki kemampuan berpikir yang lebih matang, namun kemampuan memori dan kecepatan pemrosesan informasi cenderung menurun di usia dewasa akhir. Dari segi psikososial, masa dewasa melibatkan pencapaian peran sosial yang signifikan seperti berkarir dan membentuk keluarga. Pada usia dewasa muda, individu sering fokus pada pencapaian tujuan karir dan hubungan pribadi. Di usia dewasa tengah, seringkali terjadi refleksi terhadap pencapaian hidup, terkadang diiringi dengan krisis identitas atau pertanyaan tentang makna hidup. Pada dewasa lanjut, individu mungkin menghadapi penurunan kesehatan dan peran sosial yang berubah seperti pensiun atau kehilangan pasangan hidup yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan sosial mereka. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan masa dewasa sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan masa dewasa sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya. Tugas perkembangan di setiap tahapan dewasa dapat berbeda-beda antara budaya dan individu, tergantung pada nilai-nilai yang dianut. Hal ini juga berpengaruh pada cara individu menangani peran mereka dalam masyarakat dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi sepanjang hidup. Berikut materi dari kelompok 10 yaitu faktor perkembangan dan perbedaan individual orang dewasa. Jadi, faktor perkembangan orang dewasa dipengaruhi oleh aspek biologis, psikologis, dan sosial.
Faktor biologis meliputi kondisi kesehatan fisik, genetika, dan proses penuaan. Faktor psikologis mencakup pengalaman hidup, pola pikir, emosi, dan kemampuan intelektual. Sedangkan faktor sosial melibatkan interaksi sosial, budaya, pendidikan, dan peran dalam masyarakat. Menurut peran dalam masyarakat, menurut Santrold, perkembangan orang dewasa sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka menyesuaikan diri terhadap tantangan-tantangan hidup seperti pekerjaan, hubungan sosial, dan perubahan fisik yang terjadi seiring waktu. Perbedaan individu pada orang dewasa terjadi karena berbagai pengaruh internal dan eksternal seperti kepribadian, tingkat pendidikan, nilai-nilai budaya, dan lingkungan tempat tinggal. Misalnya, individu yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik cenderung memiliki keterampilan sosial yang lebih berkembang dibandingkan individu dengan pendidikan terbatas. Papalia dan Martorell menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan ini penting dalam memahami kebutuhan individu dewasa, terutama dalam konteks pekerjaan dan hubungan interpersonal. Berikut yaitu materi dari kelompok 11, yaitu kebutuhan anak usia SD dan orang dewasa. Kebutuhan anak usia sekolah dasar meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial. Secara fisik, mereka memerlukan nutrisi seimbang, istirahat yang cukup, dan lingkungan yang aman untuk mendukung pertumbuhan dan berkembang optimal. Secara psikologis, anak-anak pada tahap ini membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan dari orang tua serta guru untuk membangun rasa percaya diri dan keamanan emosional. Selain itu, kebutuhan akan interaksi sosial dengan teman sebaya menjadi penting untuk mengembangkan keterampilan sosial dan empati. Sementara itu, kebutuhan orang dewasa lebih kompleks dan bervariasi tergantung pada peran dan tanggung jawab yang diemban. Secara umum, kebutuhan orang dewasa mencakup pemenuhan aspek biologis seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Selain itu, kebutuhan akan aktualisasi diri, penghargaan, dan hubungan sosial yang bermakna menjadi penting dalam kehidupan mereka. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, individu akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi seperti penghargaan dan aktualisasi diri. Adapun daftar pustaka yang saya tadi jelaskan yaitu Hartman pada tahun 2021, analisis kebutuhan anak usia dasar dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidik. Selanjutnya, materi dari kelompok 12 yaitu implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik peserta didik seperti usia, minat, kemampuan, latar belakang sosial, budaya, dan gaya belajar memiliki implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan. Guru dan lembaga pendidikan perlu merancang kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, peserta didik usia dini membutuhkan pendekatan pembelajaran berbasis permainan, sedangkan peserta didik usia remaja lebih membutuhkan diskusi interaktif dan pengembangan pemikiran kritis. Memahami karakteristik ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, relevan, dan efektif untuk semua siswa. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik untuk mendorong potensi terbaik mereka. Hal ini mencakup pengelolaan kelas yang adaptif, penggunaan teknologi pendidikan, serta program remedial atau akselerasi bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Dengan demikian, pendidikan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna serta membentuk individu yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab di masyarakat. Adapun daftar pustaka dari materi tersebut yaitu Tilaar pada tahun 2009, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, sebuah kerangka pendidikan nasional, Bhinneka Cipta.
Berikut materi dari kelompok 13 yaitu implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik peserta didik seperti usia, tingkat perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan latar belakang budaya memengaruhi cara mereka menerima dan memproses informasi. John Piaget berpendapat bahwa anak-anak belajar sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya, sehingga metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan berpikir mereka. Misalnya, anak usia sekolah dasar membutuhkan pendekatan konkret operasional, sementara remaja memerlukan pendekatan abstrak formal. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus dirancang untuk mendukung perkembangan optimal peserta didik melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Selain itu, Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar melalui konsep zone of proximal development. Guru perlu mengidentifikasi zona perkembangan ini untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan mendorong siswa mencapai potensi maksimalnya. Dengan memahami karakteristik peserta didik, penyelenggara pendidikan dapat merancang strategi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individual, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi semua siswa. Itulah tadi materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 13. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.